Kasih. Oke, gitu. Saya lanjutkan lagi. Terima kasih banyak untuk Prof. Imran. Kita lanjutkan lagi. Yang tadi kan belum, baru baru satu, Mr. Brian. Wah, ini sudah berapa jam ini? Baru satu aja sudah berjam-jam. Ini Bu Ame mau tidur tidak jadi itu. Terasa di Parene ya. Oke. Kita simak dulu, ini ada Bang Grik. Halo Bang Grik. Cirebon. Halo Bang, selamat malam Bang. Ya, ada pandangan apa ini tentang info yang berkembang nih di Indramayu? Ya sebenarnya sebelumnya saya nggak merasa tergiur sih dengan kasus ini Bang. Cuman alhamdulillah karena kelihatannya kan tindak pidana murni kayaknya kan. Nah, cuman mungkin Tuhan menunjukkan pagi tadi ya mengarahkan saya scroll YouTube, kemudian saya temukan lah itu fakta-fakta yang ini, jadi menggelitik pemikiran saya Bang. Apa Nah itu? ini saya sudut pandangnya sebagai masyarakat umum aja ya. Boleh, boleh. Pertama saya pengen menyampaikan saya kritik keras terhadap integritas para penyidik Polri Oke, dalam hal ini ya, oke. karena pada pandangan saya penyidik dalam kasus ini terlalu cepat untuk melakukan kesimpulan atau menyimpulkan dan menyerahkan ini ke ranah peradilan. Seharusnya harus ada penyelidikan yang lebih mendalam dalam hal pengungkapan SCI (Scientific Crime Investigation) yang memang punya kolerasi terhadap alat bukti dan pelaku kan begitu. Ya, Nah, karena di mana yang sekarang ini banyak masyarakat memicu masyarakat melihat kasus ini ya karena secara normatif dalam logika dasar masyarakat ini ada sesuatu yang janggal gitu, Pak. ya, Nah, ditambah lagi ini kan wawancara Gubernur Jawa Barat KDM ini kan memaksa masyarakat untuk berpikir kembali itu loh. hmm, Secara logika dasar orang awam lah kan begitu. Nah, ini mulai viral beliau ini kan. Nah, kemudian pertama itu Bang. Nah, kemudian alhamdulillah tadi secara tidak langsung Prof. Emran menjawab apa yang saya pengen tanya juga apa dalam hal ini, yaitu apa? Karena mungkin integritas dari penyidik tadi mungkin agak sedikit tergesa-gesa dalam melakukan apa kesimpulan terhadap kasus ini dan terus diserahkan ke pengadilan. Maka tadi Prof menjawab kan bahwa hakim itu harus bersifat aktif ya, harus ya, meyakinkan dirinya sendiri ya, dan itu hakim bisa merintahkan ya penyelidikan kembali gitu loh ya, apa yang hmm, kurang-kurang gitu loh. Nah ya, di sini kita sebagai masyarakat ya saya terbuka, jadi berarti ada kapasitas hakim walaupun sudah deal oleh penyidik dan kejaksaan, yaitu apa kata bisa dibilang itu P21 ya. Nah, ya, tapi hakim bisa mengajukan itu. Nah, di situ kan ada satu pengalaman apa hukum dibagi kami sebagai masyarakat nih bahwa eh, ada kesempatan untuk mencari kebenaran dalam kasus ini, Bang. Ini, Bang. Nah, saya berharap ya hakim ini tidak yakin dalam apa rangkuman-rangkuman kejaksaan lah pembuktian. tuntutan terhadap tuntutan terhadap jaksa ini. Nah, maksudnya hakim harus peran aktif dalam hal ini biar menjawab keresahan masyarakat. Saya yakin masyarakat pada umumnya sebagian besar ini merasa resah dalam hal ini, maka dia viral karena ada kejanggalan di dalam kepemikiran masyarakat. Saya yakin itu. Ya, 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 pertama banyak masyarakat mempertanyakan ah, siapa dan di mana, ya kan? Posisinya Aman Yani. Siapa itu? Benar ada enggak atau tidak ada kan? Nah, kedua, ada juga pelaku yang disebutkan oleh terdakwa ini yaitu si siapa namanya? Ah, Ririn. enggak, Ah, satu lagi Bang, Joko dan Joko, Yuda Ardi, ya. Yoga, Nah, itu Ardi, kan Yoga. harusnya menggelitik juga cara berpikir hakim nanti, Bang. hmm, Ya kan? Harus menggelitik. Maka tadi saya typing terus itu. Seharusnya penyidik, apa saya kritik penyidik dari awal tadi apa? Seharusnya saya pikir sekelas kasus ini ya, penyidik menemukan CCTV-nya yaitu jejak Joko dan jejak pelaku lain harusnya di TKP. Tapi hmm, faktanya yang ada di persidangan cuma hanya Ririn dan Priyo. Nah, di situ kan kita akan ada pertanyaan besar di situ kan. Ini ya, Joko aman atau dan tiga orang ini benar ada nggak di tempat itu? iya, Tinggal iya. nanti sinkron. Nah, sinkronnya nanti dengan CCTV dan Hmm, alat bukti lainnya kan begitu. Harusnya itu harus menggelitik nih. Saya kira hakim ini ya carilah umur-umur yang mau mati lah. Jadi dia berpikir untuk adil gitu loh. Nah,
Kalau hakim muda nih banyak pertanyaan itu loh. Nah, ya kalau udah tua-tua kan dia mikir mati tuh, ya kan? Jadi dia menggelitik dalam hal ini gitu loh. Nah, saya pikir itu. Nah, kedua saya pengen apabila ada keluarganya si Priyo, ya, si Priyo dalam hal ini mendengar Komal ini, saya pengen sarankan, ya, untuk keluarga Priyo itu peran aktif. Saya memiliki penilaian Priyo ini bisa jadi JC Bang, Justice Collaborator, ya, dan di mana saya menyamakan dengan kasus Sambo Bang, dengan si Eliezer, ya, jelas-jelas awal Eliezer adalah pelaksana eksekutor, tapi ya dia bisa lepas dari hukuman itu. Kenapa? Si Priyo ini saya punya keyakinan, karena dijadikan. Jangan bilang lepas dulu. Jangan lepas dulu. Dihukum tapi diringankan. Ya setidaknya kan ada pengurangan hukum yang seharusnya disangkakan oleh dituntut yang lebih berat kan. Nah, dalam hal ini kunci kasus ini ada di Priyo dan Aman Yani Bang. Itu menurut saya. Pertama, Priyo tadi keluarganya harus aktif, ya, untuk menyelamatkan si Priyo dari hukuman mati, karena keyakinan saya dari sebagai masyarakat ini, Priyo ini paling rendah-rendahnya 20 tahun, 20 tahun atau seumur hidup. Tapi kalau dia dituntut seumur hidup, dia tidak akan ada kesempatan untuk bebas. Nah, apabila itu terjadi, maka keluarga Priyo ini carilah bantuan hukum, kemudian gimana cara menjadikannya si Priyo ini jadi justice collaborator. Itu aja. Karena kuncinya dia, karena hanya dia yang mengetahui dan dia juga yang menyatakan porsinya dan statusnya si Ririn ini kan dalam material persidangan ini kan. Nah, kalau dia bisa berbicara, karena pertanyaan ke saya itu ya, apa benar si Ririn ini adalah pelaku utama atau apa benar si Ririn ini bukan, kan begitu. Itu pertanyaan besar di masyarakat kan. Nah, maka kalau saya sebagai Ririn, saya pengen selamatkan saudara saya ini. Dengan cara apa? Menjadikan dia sebagai justice collaborator. Ya, siapa tahu, ya kan? Nah, siapa tahu hakim punya rasa iba, karena dia sudah bantu penegakan hukum, mencari kebenaran hukum, ya berarti kita kurangi. Nah, ini berkaca dengan kasus Sambo kemarin, ya. Namanya Eliezer. Nah, itu. Kemudian ya hakim tadi sudah terjawab dengan Prof. Emran tadi. Ya, pengen saya tuh hakim menanyakan kembali atau berperan aktif untuk mencarinya, mendetek di mana si Aman Yani. Karena kita ikut alur dari materi persidangan yang sesuai dengan pengakuan si Ririn, yaitu kan Aman Yani yang membunuh. Kita ikut aja alur dia itu kan. Maka kalau si hakim mengikuti alur itu, maka hakim akan kalau hakimnya aktif, dia akan berpikir, loh kemana nih? Cari. Apa sudah mati? Apa sudah masih hidup? Nah, di mana dia terakhir berada? Kan begitu. Nah, karena masyarakat menduga kalau mengikut alur cerita yang ada, si Joko dan si Yuda ini adalah eksekutor kan, yang diperintahkan oleh si Aman Yani tadi. Maka kuncinya si Aman. Nah, tetapi kalau tidak ada itu semua yang saya paparkan ini, tidak ada upaya-upaya yang mengarah ke situ, saya 1000% dengan fakta material persidangan sekarang yang ada, si Ririn bakal bebas. Demikian dari saya, Bang. Oke, makasih. Tadi dicatatkan ya, sesuai dengan apa yang disampaikan juga Prof. Emran, bahwa hakim dalam persidangan ini harus mencari kebenaran material gitu ya. Bagaimana menurut Mr. Blind? Ya, kalau menurut saya begini, Mr. Z. Di dalam kasus ini ya, secara objektif. Sekarang saya mau serius ini, bicara soal objektivitas. Tapi nggak serius. Serius juga. Cuman ini biar teman-teman itu bisa melihat gambaran peristiwa ini seperti apa. Yang pertama, yang mengatakan pelakunya Aman Yani. Siapa lagi satunya? Joko, siapa lagi? Yuda sama Hardi. Yoga sama Hardi. Nah, yang mengatakan itu Ririn. Yang mengatakan tapi mohon maaf. Yang mengatakan Priyo apa Ririn? Pertama Priyo di surat eksepsi ya. Ya, tapi Priyo kan belum menyampaikan lagi di depan persidangan kan?
Belum. Belum dimintai keterangan kan? Belum. Nah, berarti yang teriak pada saat itu kan Ririn. Ririn di media sosial ya, Ririn. Ya, yang di setelah persidangan kan. Oke. Nah, persoalannya adalah Ririn itu tidak melihat secara langsung juga. Karena pada saat kejadian Ririn lagi pergi sama Joko. Versi Tony. oke. Ya. Berarti yang paling punya kapasitas untuk menyatakan itu berarti tinggal satu orang. Yaitu Prio. Karena Prio lah yang ada di saat itu dan dia tidak kemana-mana, di rumah itu aja. Nah pertanyaannya, setelah Ririn datang, kan sama Prio datang juga kan? Prio kan ada di situ. Yang Joko yang datang. Iya Joko, sorry maaf, Joko. Nah, Prio ada di situ dan dia kan menyaksikan itu, berarti semuanya. Iya. Oke. Nah sementara Ririn menurut pengacara Tony, dia nggak menyaksikan. Dia datang langsung pergi beli makan. Bukan beli makan. Disuruh anterin. Oh Disuruh anterin ke Penganjang, desa Penganjang, keluar sama Joko. Jadi si Ririn disuruh pergi sama Amaniani, ini anterin Joko ke desa Penganjang gitu kan. Pergilah Ririn sama si Joko ini. Gitu balik lagi kan kata Ririn, ya udah itulah bawa cium-cium bau amis gitu kan, ditanyain Budi. Udah. Artinya ketika Ririn sama Joko datang, peristiwa pembunuhan sudah selesai. Ya. Sudah beres, sudah rapi. Ya kan? Nah, berarti kesaksiannya Ririn pun nanti tidak akan bisa dipakai. Karena dia tidak pernah melihat. Satu-satunya berarti hanya tinggal Prio. Prio lah nanti yang akan mengatakan bahwa pelakunya adalah Amanjani, siapa lagi? Yoga sama Hardi. Joko. Joko kan nggak ada pergi sama Ririn. Ya enggak maksudnya, tapi kan kalau menurut pengakuan Pak Tony, Joko itu sudah tahu ketika besokannya langsung nanya. Jangan asumsi. Enggak, itu menurut pengakuan Pak Tony. Tunggu dulu toh, dengerin dulu. Dengerin aja. Pada saat kejadian itu asumsinya itu Joko nggak ada. Nah itu yang saya maksudkan ya. Jadi kalau meeting of mind-nya seperti singgung Prof. Emran, proses perencanaannya kita nggak tahu itu ada di mana. Siapa yang merencanakan apa? Kita anggaplah Joko tahu, tapi pada saat eksekusi Joko nggak tahu. Dia nggak ada di tempat, dia pergi sama Ririn menurut pengacara Tony. Kan begitu kan? Menurut pengacara Tony seperti itu. Bahwa ketika proses eksekusi, Ririn sama Joko itu pergi. Maka yang tertinggal adalah cuma 4 orang. Prio, Yoga, Hardi, Amanjani. Kan begitu. Ini kita objektif dulu ya. Versi Tony dulu gitu ya. Iya dong, ini versi pengacara Tony. Ya. Versi pengacara Tony. Nah, lalu tadi yang saya bilang, yang paling punya kapasitas untuk menjelaskan itu cuma 1 orang. Prio. Nah, tapi lagi-lagi tidak ada bukti penunjang yang mendukung kesaksian Prio. Makanya saya bilang saya mau objektif dulu nih. Kesaksiannya Prio akan berdiri sendiri. Karena Ririn nggak bisa mendukung kesaksian itu. Ririn kan nggak ada. Ini kita bicara perbuatannya ya. Peristiwa dan perbuatan para pelaku nih. Ini peliknya kasus itu ini sebenarnya teman-teman. Makanya kenapa saya bilang ya, kenapa saya bilang kambing hitam, itu yang pertama. Terus yang kedua, memaksa untuk mengakui. Jadi peliknya kasus ini itu, walaupun nanti jadi justice kolaborator, ya, si
Priyo, Nggak didukung bukti lain ya. keterangannya berdiri sendiri. Hmm. LPSK tuh pasti melakukan asesmen. Berbeda dengan kasus Eliezer. Bukti saintifiknya ada bahwa menurut uji balistik, tidak hanya peluru yang keluar dari pistolnya Eliezer aja yang ada di tubuhnya Joshua. Oke. Itu persoalannya. Nah, sementara ini, peliknya kasus ini tuh ketika saksi kunci, tapi keterangannya hanya berdiri sendiri. Sementara di dalam persidangan, bukan alat bukti, tapi persesuaian alat bukti yang mengakibatkan keyakinan hakim. Walaupun buktinya banyak, kalau saling bertolak belakang, hakim juga akan ragu. Tapi kalau bukti hanya 2 atau 3, tapi bersesuaian semuanya, itulah yang akan menimbulkan keyakinan hakim. Hmm. Nah, sekarang ada 20 sekian saksi, tapi tidak ada yang merujuk. Ini makanya saya bilang saya mau serius, teman-teman. Tapi teman-teman jangan ikut-ikutan serius ya. Saya aja yang serius. Supaya kita benar-benar objektif dulu nih. Oke. Kembali lagi ke asas hukumnya ya, ada gium hukum. Lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Oke. Oke kalau begitu. Bang Irwanto. Gimana Bang Irwanto? Buka ya. Oke, ini mulai tadi Mr. Bean tidak serius dan tidak objektif berarti ya. jadi begini, saya semakin menikmati diskusi kita ketika kita bisa membahas perkara Ferdy Sambo. Jadi perkara Ferdy Sambo itu awalnya istri Ferdy Sambo, Putri itu, dia sebenarnya diusahakan oleh para pihak untuk tidak masuk sebagai pelaku. Nah, ketika Mabes Polri mulai diperintahkan untuk melakukan penyelidikan secara objektif, ternyata hasil dari investigasi ditemukan jejak DNA identifikasi. Artinya ditemukan sidik jari sejumlah 5 orang. Itulah yang menyeret pada akhirnya Putri Chandrawati. Dan pada akhirnya dia dihukum berat. Nah, di sini saya mau menjelaskan, artinya ketika Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, kemudian ada lagi Ma'ruf itu, kemudian ada si Ricky dan lain sebagainya, mereka sepakat mengatakan hal yang mungkin meringankan Ferdy Sambo dan istrinya. Dan pada akhirnya hakim menjatuhkan hukuman justru yang paling terberat adalah Ferdy Sambo dan istrinya. Nah, ini yang saya maksud, artinya keterangan Rio, walaupun dia mengatakan seperti itu, nanti kira-kira yang menimbulkan keyakinan hakim masuk logika nggak keterangan dari orang ini? Nah, apalagi mereka adalah pihak juga di situ, pelaku. Nah, makanya kalau umpamanya kita membahas, saya setuju kalau seandainya ada alat bukti yang mau dibuka atau barang bukti yang mau dibedah, saya setuju kemungkinan ada pelaku lain. Tapi, nah, yang harus kita bahas sekarang adalah yang sudah bisa kita lihat nih. Jadi dari berapa banyaknya orang yang nama-namanya terlibat, kan boleh dong saya mengatakan, apakah nama-nama contohnya Ahmad Yani, Yoga, Joko, Hardi, benar nggak orangnya ada? Boleh dong kita mengatakan, oh Ahmad Yani oke ada. Tapi nama-nama selain dari Ahmad Yani yang disebutkan, bisa jadi nggak orang yang nggak ada? Bisa dong. Karena sampai detik ini belum tahu nih. Tapi apakah benar orangnya ada? Bisa jadi. Nah kalau seandainya sampai detik ini kita membahas, umpamanya contoh Joko. Kita umpamanya berpatokan pada Joko. Oh dia Joko ada di sini, kemudian kemudian dia keluar dan sebagainya. Saya rasa kita bisa tersesat karena apa? Jokonya belum muncul. Dan nama-nama lainnya, ya nama Yoga, nama ini dan sebagainya. Tetapi salah nggak umpamanya saya mengeluarkan pendapat hukum saya berdasarkan apa yang ada sekarang? Yang ada sekarang yang bisa dipastikan bahwa orang-orang yang muncul adalah korban 5, jelas. Ada mayatnya.
2 orang yang bisa dilihat sekarang diduga pelakunya, ada orangnya. Nama Aman Yani yang disebutkan, walaupun orangnya belum muncul, tetapi bisa dicari orangnya. Inilah yang mendorong saya tadi mengirimkan surat ke Mabes Polri. Dan saya lihat juga beritanya, barusan saya cek scroll di media sosial. Nah, Bang BJP sekarang sudah melaporkan nih terkait dengan Aman Yani. Nah, kalau memang benar ya Aman Yani ini memang benar bisa ditemukan dan memberi kesaksian, maka ini kan menjadi jelas. Nah, tadi saya mengingat ibaratnya tadi ada sampaikan, kalaulah mereka bertiga ini ada suatu rahasia, kenapa cuma Budi yang dihilangkan, yang dihabisi? Nah, perlu kita petik nih, tanda petik. Kita belum tahu nih, apakah Aman Yani dihabisi juga, atau dia memang ada. Ya, kita berdoa aja mudah-mudahan Aman Yani benar-benar masih ada orangnya, dan ditemukan oleh pihak kepolisian, bisa memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Kira-kira begitu. Oke, saya kabari aja. Jadi kenapa saya katakan ada? Ada dulu Aman Yani deh, ada deh. Aman Yani kan di KDM kan dikatakan bahwa Aman Yani memang pegawai Bank BJB, oke? Dia juga mengajukan pensiun, oke? Yang namanya pensiun itu tiap bulan digaji, oke Bang? Oke, dari hari terakhir itu, di bulan terakhir kemarin itu dia masih menerima gajinya Bang. Sampai sekarang masih. Oke, masih. Padahal tuh Prio atau Ririn itu ada di dalam, tapi dia masih terima gajinya, kan artinya ada lah Bang. Iya, kan saya mengatakan Ya. dari nama-nama itu kan hanya Aman Yani yang bisa dipastikan orangnya ada. Maksudnya benar nih orangnya nih. Nah, kalau yang lain-lainnya, kan saya bilang, boleh nggak saya mengatakan bahwa umpamanya jangan-jangan nama Yoga, Hardi dan sebagainya, bisa nggak orang yang nggak ada? Bisa dong. Oke, Nah, kalau Aman Yani, kita ke jelas Aman orangnya Yani ada. dulu. Kita ke Aman Yani dulu yang sudah pasti-pasti aja dulu. Dia pegawai BJB, ada dong. BJB mengatakan iya ada, dan sekarang melaporkan, artinya ada kan? Ini Factor dia nih menulis bukan pensiunan tapi diberhentikan, itu salah. Salah, dia pensiunan karena dia mengundurkan diri. Ya itu dipegang dulu. Kalau dia dipecat tidak mungkin dia dapat gaji, betul Bang? Oke. Ya, artinya dia mengajukan pensiun sehingga mendapatkan gaji. Oke, kita calling down, santai. Kita urut-urut dari situ. Nah, di bulan terakhir ini bulan apa nih? Mei, April. Gajinya itu tiap ini kan masuk ke rekening. Dia sudah bisa ngambil. Artinya apa? Tiap bulan dia bisa ngambil. Yang berikutnya, orang pensiun itu tiap bulan pasti laporan. Oke, clear. Oke lah, Aman Yani ada. Dan dia pensiun. Clear Bang. Oke, clear. Dari situ clear. Aman tuh. Nah, di manakah 3 orang ini? Kan begitu pertanyaannya. 3 orang ini apa tadi tuh? Yoga, Hardi, Joko. Nah, itu yang belum ada. Nah, karena belum ada maka tapi kan sudah disebutkan tuh sama si pengacara Tony kan. Nah, pengacara Tony minimal juga menyampaikan seperti ini juga bukan asal-asal, asal dari Ririn, asal dari Pino, minimal ada yang lain yang bisa dia sampaikan dalam persidangan. Tapi itu urusannya mereka ya. Yang jelas kita melihat fakta saat ini. Dakwaan jaksa adalah 340. Prio dalam eksepsinya menyampaikan seperti yang kita sudah dengar semua. Ririn menyampaikan di media, inilah yang menjadi rame bahwa aku bukan pembunuhnya. Apapun itu alasannya, apapun itu abang yang abang terima, apapun itu sudah rame di media sosial, maka kami ada di sini. Begitu ya Bang? Oke ya? Oke ya Mr. Glenn? Siap. Oke. Mantap. Oke nih, siapa lagi yang mau pendapat nih, silakan. Jelita ini sebenarnya masih mulai, tapi kok ini ya. Saya boleh nambahkan Bang? Mental. Oh, iya, silakan. Boleh. Cuman saya ini agak ada sesisi fakta pengadilan ini yang saya ragukan. Ya, apa itu? Apapun ceritanya si Ririn dan si Prio tentang Ahmad Yani, tentang si Yoga dan kawan-kawan lain itu. Nah, pertanyaannya Bang, apakah Ahmad Yani dan lain-lain itu dijadikan DPO Bang, dalam
gugatan apa tuntutan jaksa. Itu dulu kita tanya. Itu saya Oke, pengen sudah cari itu. saya langsung sebut. Saya Oke, langsung Bang. kagak ada karena tidak tadi disebutkan di penyidikan nggak ada itu. Nah, pertanyaannya, seharusnya saya berharap hakim menggelitik cara berpikirnya nanti dalam persidangan, bertanya maksud dan motif serta tujuannya dua pelaku ini mengatakan karakter-karakter itu, nama-nama itu. Kan begitu, Iya, Bang. iya betul. Makanya Saya pengen berharap hakim bertanya itu nanti. Bahkan nanti akan ada reaktif itu, ya kan? Iya. Sedangkan berkas yang ada nggak ada. Harusnya kalau memang sesuai dengan fakta, ya maka saya bilang, maaf ya, saya kritik Bang Tony RM ini, dia menyatakan memang kronologis sesuai dengan asumsinya klien dia. Tetapi berkas yang ada harusnya kalau menurut proses hukum yang ada di Republik Indonesia ini harusnya orang Pak karakternya jadi DPO dong. Tapi pertanyaan kenapa penyidik tidak menjadikan DPO? Itu Iya kan? satu. Hakimnya harus bertanya itu. Tunggu dulu saya jawab dulu itu. Karena di penyidikan itu Silakan. belum muncul nama-nama ini. Di penyidikan itu hanya 2 orang ini. Jadi nggak ada itu muncul 4 orang ini nggak ada Bang. Makanya nggak di DPO. Maka betul Bang, tapi saya bersyukur berita ini tentang statementnya si Ririn. Saya bukan pelakunya, ya kan? Itu viral. Maksud saya berharap hakim scroll sosial media, ya kan? Hakim ini, dia sebagai manusia yang berpikir, dia harus berpikir dong. Ini kenapa terdakwa ini menyebut nama itu? Kan begitu harusnya. Nanti di persidangan ditanyakan. Bang, iya betul. Apa menurut Bang, Anda? Nah itu. Bang, apa? Nanti dia tanya lagi sama si jaksa. Nah, terus kemarin polisinya ngapain? Kan begitu. Maka saya dari awal tadi saya kritik integritas dan cara kerjanya penyidik. Terlalu Boleh. cepat saya bilang. Nah, begitu Bang. Boleh, Mungkin Bang. saya. Jadi intinya bukan hanya di media sosial saja. Dari eksepsi awal itu, mereka sudah kok membuat tulisan itu dan dibacakan di depan hakim. Jadi bukan hanya di media itu, bukan. Mereka sudah membacakan eksepsi dan eksepsinya itu yang ditulis tangan itu diserahkan kepada hakim. Ya mudah-mudahan nanti pada saat pendalaman atau apapun itu hakim akan menggali materialnya lebih dalam dan sedalam-dalamnya. Begitu abangku. Jadi begini, saya tambahin sedikit Mr. Z. Oke. Ketika nanti hakim pun akan menggali, ya, tapi tetap saja tidak bisa serta-merta mereka itu diadili. Yang disebut nama-namanya itu. Oh ya, Tetap pengadilan ini untuk kedua orang ini. betul. Karena berkasnya adalah berkas dakwaan untuk kedua orang ini. Ketika Iya. nanti di dalam putusan dituangkan, itulah yang menjadi dasar kepolisian untuk mencari manusia-manusia yang disebutkan ini tadi. Iya, setelah putusan ya. Untuk dimintai pertanggungjawabannya. Betul. Jadi bukan berarti hakim itu menggali terus kemudian panggil, cari. Gitu. Bukan Enggak. begitu cara peradilannya. Tetap ini menyidangkan untuk kedua orang ini. Perkara ini. Nah, ya, untuk perkara ini. Kemudian nanti dalam proses persidangan, ketika muncul nama-nama baru, ya, ketika hakim sudah menggali, kemudian akan dibuatkan ketika sudah putusan nanti di dalam amar putusannya mencantumkan kronologis seperti yang dimaksud itu, baru itu yang menjadi dasar bagi kepolisian untuk melakukan penyidikan lanjutan. Untuk memintai pertanggungjawaban karena apa yang disampaikan itu di depan persidangan. Gitu. Oke. Tapi tetap saja harus merujuk kepada bukti-bukti juga. Gitu. Oke, clear nih. Keren nih. Ntar ini siapa lagi nih? Ada Jelita, ada Ratu, ada Amai, ada Memahir. Siapa di antara teman-teman yang mau bernarasi? Saya Bapak sedikit. Iya, silahkan kepada siapa langsung ditujukan. Enggak, ini saya cuma mau ini aja narasi mengenai ini kan yang lagi rame kan tentang si Ririnnya ya. Ririnnya yang dia terlibat atau tidak gitu ya. Kalau saya sih menurut logika saya percaya kenapa dia ada di sana, kenapa Ririn ada sidik jarinya gitu kan. Karena kan memang dia punya hubungan hutang piutang ya dengan pamannya itu ya si Amaniani itu kan. Dan Amaniani kan pernah bilang ya menurut keterangan si Ririn bahwa dia akan bayar utang kasar gini,
gue akan bayar utang lu, nanti nunggu si Budi bayar utang gue dulu ke gue gitu kan. Dan kebetulan kan Ririn memang kenal juga sama Budi kan, mereka ini saling mengenal. Jadi memang relate aja sih menurut aku kalau misalnya si Ririn ada di sana. Nah, sekarang ini logikaku, kalau memang Ririn itu membunbun, pasti dia itu nggak akan meninggalkan jejak sidik jari semudah itu. Pasti dia akan bersih-bersih seperti seperti si Prio yang ikut menguburkan itu kan. Cangkulnya kalau nggak salah dibuang ke sungai kan ya Pak ya? Ya kan? Itu kan bagian dari bersih-bersih juga kan si Prio kan. Nah, pasti ya Ririn akan melakukan yang sama kalau memang dia terlibat membunbun, menurut aku sih begitu ya. Kan dia juga di situ nginep ya kan. Bisa aja botol-botol itu kan dia memang lagi nyemprot nyamuk ya kan. Karena dia tidur di sana nginep kan gitu. Jadi begitu menurut aku sih Bapak. Kalau menurut logika saya sih seperti itu. Terima kasih. Bagus sekali itu asumsi namanya. Aku tuh masih kepo itu Bang Herman, Herwanto. Tolong jelaskan kepada saya apa kaburnya Ririn ini dengan Prio. Kalau penjahat, setahu saya itu teman-teman di Lampung kan banyak tuh, ya. Itu kalau sudah pergi, wah pulang kampung nanti, Bang. Ini kok balik lagi, Bang. Silakan, Bang Herwanto. Ya, yang kalau itu ini prediksi ya, bukan saya. Karena waktu itu sempat yang diamankan oleh pihak polisi itu adalah Evan. Nah, dan mobil yang sempat dibawa oleh si Ririn ini kan diparkir di dekat rumah mertuanya Evan. Oke. Karena itu ini yang saya selalu mengatakan bahwa apa mungkin saya bilang saya tidak mengajak teman-teman untuk tidak percaya kepada Ririn sama Prio, tetapi saya pribadi tidak bisa mempercayai ya apa yang diucapkan oleh Prio dan Ririn, sementara mobil si Budi korban sempat mereka bawa dan diparkir di dekat rumah mertuanya Evan. Nah, sementara terkait dengan beritanya Evan berada di kantor polisi ini ya, dan saya sempat juga mendengar katanya, saya tidak tahu ya apakah Evan ini berkomunikasi WA dengan si Ririn dan Prio, tapi yang jelas saat itu beritanya bahwa pelakunya adalah Evan dan sudah diamankan. Nah, tetapi apakah tadi pertanyaan dari Mr. G bahwa yang di Lampung juga banyak, dia kembali lagi. Tetapi kembalinya itu mereka bukanlah ke rumah pribadi mereka. Mereka berada di mes nelayan, ya. Dan mereka ditangkapnya itu dalam jam yang menurut saya ya kurang wajar kalau seandainya mereka tidak melakukan perbuatan itu. Mereka berada bukan di rumahnya dan pulang bukan ke rumahnya juga. Dan berada di jam 3, jam 4 atau jam berapa itu katanya dia ditangkap. Dan mereka ini selalu bersama-sama. Oke, Bang. Dari mulai Maksudnya begini, kalau aku ini sudah saya sikat ini di rumah orang nih, aku akan kabur. Kalau sudah kabur, Bang, dari Semarang, sudah di Sidoarjo, sudah di Jawa Timur lah, Bang. Kenapa saya kembali ke ke Indramayu gitu loh, Bang? Apa yang motivasi Ririn? Kalau memang benar kabur loh, Bang. ya, Kan ada di cerita itu. Naik travel ke Sydney. nah, Pak Mr. J, saya balikin lagi sekarang. Kalau seandainya dia bukanlah pelaku, sementara dia tahu berita itu bukan geger di Indramayu saja loh. Berita itu ditemukan mayat sekeluarganya Sahroni itu sudah luar biasa menggegerkan Indonesia. Oke. Kalau seandainya dia bukan pelakunya dan dia sadar bahwa dia temannya Budi, Dia dan datang. beliau juga tahu, ya, anggaplah Ririn saja nih, dia bukan pelakunya. Dia Apa datang. mungkin dia datang sama seperti Evan lakukan? Oke. Sekarang kalau dia pelakunya, benar-benar pelakunya, kenapa mesti dia kembali ke Indramayu contohnya? Dia kembali ke Indramayu, bukan kembali ke rumah lo ya. Ke Indramayu, bukan ke rumah. Dia berada di mes dan dengan tujuan akan berlayar. Itu abang dapat dari siapa itu? Kan lihat tadi tangkapnya kan dia di mes. Kan ada ininya video penangkapannya. Oke, clear. Nggak, maksud saya, kenapa kalau memang saya pelakunya, saya ini sudah di tempat jauh loh yang tidak bisa dikejar loh. Kenapa nggak saya kalau sudah sampai Surabaya itu nggak ke Papua, ini contohnya loh, Bang. Iya, saya paham. Tetapi yang perlu kita ingat juga, dia kembalinya ke sana bukan ke rumahnya. Dia kembali ke mes dengan tujuan yang untuk berlayar. Nah, sekarang begini, kalaulah ada orang berpendapat mengatakan begini, kalau saya pelakunya saya tidak mungkin melakukan seperti ini, dan pada akhirnya saya harus mengatakan bahwa no perfect crime.
tidak ada kejahatan yang sempurna. Setiap kejahatan, pemerkosaan, pembunuhan, dan lain sebagainya, pasti dia akan meninggalkan jejak DNA. Itulah makanya scientific crime investigation selalu digunakan, karena jejak DNA, baik itu jejak DNA identifikasi maupun jejak DNA biologis, pasti akan tertinggal. Keringat, rambut, apa dan sebagainya. Karena pelaku dan korban pasti bersentuhan. Itulah yang akan selalu dipergunakan oleh pihak kepolisian, agar apa? Agar dia mendapatkan alat bukti yang tidak bisa dibantah. Iya, kalau itu kan tadi itu sudah kita bicarakan, itu tuh masih alat bukti Bang. Oke Bang, tenang. Enggak, itu memang mau berlayar, itu memang ada kapal yang mau dan sebagainya, itu sudah disiapkan ya Bang? Sekarang dia berada di mes nelayan, mengapain? Kalau dia bukan pelakunya, dia kembali ke rumah dong. Ya. Ya, ini ada dari sini nih, dari 3%. Ririn nggak ikut, tapi keterlibatannya Ririn setelah Priyo cerita kronologisnya. Makanya mereka kabur-kaburan. Itu saya tidak tahu ya, ini masih asumsi ya, kita harus dalami dulu ya Pak 3%. Oke. Itu Bang, saya nambahkan Bang. Ya. Silakan. Saya mau menanggapi pertanyaan Abang tadi, kenapa mereka balik? Tunggu dulu Bang. Mohon izin. Ini dari Dante. Sebentar aja. Mereka kembali karena Evan ditangkap. Karena memang itu tujuannya. Kalau memang ini sudah parkir di tempat Pak RT kok, depan rumah Evan kok. Oke, lanjut Abang tuh. Ini pertama gini Bang ya. Saya pernah ya sedikit lah pengalaman bergaul dengan rombongan buser lah, ya kan, sebagai masyarakat dan teman ya. Nah, saya tanya ya sedikit lah kan begitu. Nah, saya tanya lah. Jadi penjahat ini ada digolongkan ya. Polisi biasa tahu itu sebenarnya. Oh, dia ini penjahatnya model apa, ya kan? Oh, dia ini penjahat kampungan, ya kan? Orang kampung biasa, preman kampung. Oh, dia ini organisir, intelektual. Oh, dia ini penjahat mafia yang kelasnya politik dan sebagainya. Kan begitu. Nah, karena di situ kan belum diketahui seberapa intelektual dia untuk menyembunyikan tindak kejahatannya. Maka saya sebut tadi, cara dia larinya, cara dia berpikirnya, ya kan? Nah, itu kan dirangkum jadi saintifik kan? Nah, menurut saya dengan fakta yang ada di TKP, Bang, saya lihat nih ya, ini sesuai dengan informasi dari PH, kemudian juga dengan berita-berita lain, karena sebagai masyarakat kami ngambilnya dari situ, Bang. Nah, saya lihat cara dia mengamankan TKP-nya, ya, yaitu kan kuburan itu mayat tadi, jenazah tadi ditemukan oleh tetangganya ya, ibu-ibu dan suaminya kan, itu faktanya, setahu saya itu. Tapi cara dia menyembunyikan mayat itu digolongkan dia itu ya baru kemarin sore, ibaratnya melakukan tindak kejahatan baru kemarin sore. Ya secara berpikir inilah bukan intelektual yang memang benar-benar seorang pembunuh bayaran, nah begitu. Tidak ada kejahatan yang sempurna tadi. Ya mungkin diperkuat itulah. Ya tapi kan kita lihat nih Bang, latar belakangnya. Nah, mungkin kalau saya tipikalnya kalau menyembunyikan mayat itu bukan begitu. Ini maaf nih, ya satu masukkan drum, satu masuk air rasa, itu udah cebur ke laut. Nggak ada yang bisa buktikan itu. Wah, ini punya pengalaman pribadi, jangan dibongkar di sini. Enggak, saya baca artikel Bang. Saya baca artikel yang sudah ada pengalaman yang terjadi nih. Itu kalau kategorinya James Bond. Joko ini jangan-jangan ini. Nah, James Bond kan bisa Bang. Itu saya baca buku. Ya kan, ya itu kan saya baca kejadian-kejadian yang ada di buku yang mungkin sudah terjadi di dunia, kan begitu Bang. Enggak kejadian di buku ini nyata ini, Abang jangan dibuka semua. Karena keyakinan hakim juga tergantung kepada hukum yang pernah terjadi Bang. Iya. Proses hukum, itu keyakinan selalu korelasi dengan keyakinan hakim gitu. Kalau hakimnya pintar ya, sama sarapan pagi. Nah, terus begitu Bang. Jadi, ya saya bilang kategorikan mereka ini, andai pun betul dia adalah pelakunya, si Priyo ini, saya bilang ya mereka cuman ya penjahat biasa sih. Ya kelas-kelas intelektual bawah lah, begitu. Kelas-kelas kelas-kelas kayak gitu, kecuali yang 2M, 5M kan Bang, satu kepala kan beda kan. Oke.
Nah, oke, maaf ini termiso aja deh ya, sampai canda. Nah, terus kemudian kan menanggapi pertanyaan abang, kenapa mereka pulang? Kan pertama fakta yang ada di berita, mereka nggak pulang, mereka ditangkap di mes nelayan, yaitu mes yang disiapkan oleh bos yang memiliki kapal. Berarti kan informasi itu dikonfirmasi dengan berita-berita yang banyak itu, ya kan? Nggak mungkin berita ini wartawan nggak mengkonfirmasi dengan si penangkap kan, ataupun sese yang nangkap. Pasti itu mereka kutip dari pernyataan dari si polisi yang nangkap, yaitu mereka punya niatan untuk nelayan, jadi nelayan. Ya, dianggap seperti itulah. Nah, mungkin ya itu saya bilang. Sebenarnya udah paling betul sih, cuman ya saya bilang tadi kalau ke laut ngapain, Bos? Gitu loh. Ke laut kan nggak ada tepinya. Ntar pulangnya gimana? Oke, dari saya begitu, Bang. Mr. G, izin Mr. G mau Oke, bertanya. saya bilang kalau orang nggak biasa melaut, kok tiba-tiba menjadi pelaut itu juga aneh. Tapi itu pertanyaan sah-sah saja, sah-sah saja. Oke, silakan Mail. Saya mau bertanya ini. Saya kan kalau penangkapannya saya tahunya hanya di kampung nelayan ya. Yang saya mau tanyakan, kan ketahuannya itu ketika mayat ditemukan itu kan, tetangganya itu kan ya. Meriksa ke rumah terus ditemukan ada gundukan tanah dibongkar gitu. Nah, Ya, ketika ada sidik jari Ririn tersebut, apakah Ririn dan Prio ditetapkan DPO atau enggak itu ya? Itu pertanyaan saya tuh, yang saya nggak tahu tuh. Karena kan katanya melarikan diri ke Semarang, ke Bogor, itu yang tadi Mr. Ji bilang itu kan. Sempat ke Jakarta, ke Bogor, terus Semarang, Demak, Surabaya. Nah, itu sempat ditetapkan DPO atau enggak itu ya? Sampai singgahnya balik lagi ke Indramayu. oke, saya kabarkan dulu nih. Penetapan DPO itu kalau pelakunya sudah ada, kemudian masih ada pelaku lain, ya itu DPO untuk melengkapi berkas itu. Kalau baru penyelidikan tiba-tiba DPO nggak ada itu. Ini kan sudah ada ini Evan, dari petunjuk Evan ke Ririn dan sebagainya itu udah muncul. Jadi pada saat itu tidak. Ya karena ada kriteria penetapan DPO itu ketika ada 5 orang tersangka, kemudian 2 orang ditangkap. Untuk melengkapi berkas perkara, 3 orang nih DPO dulu, gitu ya, DPO dulu. Eh, Baik, ada baik. lagi nih? Terima kasih Mr. J. Ya. Oke, ada lagi nih Mr. Blind? Oke, Bu Ayu ada lagi, Bu Ratu, Bu Amai, Enggak bang, Sudah aman cukup, aman. Mr. Z. Nyimak aja bang. Nyimak Oke. keren semuanya analisanya keren. ini wakil rakyat Republik Indonesia. Oke, nah, sekarang kesempatan Bang Herwanto. Bang, Abang punya waktu sebanyak-banyaknya Bang sebelum saya closing Bang. Yang pertama, ya saya tadi sebenarnya sangat senang ya ketika terutama Mr. Ben mengatakan bahwa berusaha objektif dan lain sebagainya. Nah, saya juga ingin mengulang bahwa saya tidak punya kepentingan terhadap perkara ini kecuali ingin mengungkapkan kebenaran. Nah, kemudian saya berharap saya sama-sama, mungkin kita sama-sama punya tujuan yang sama agar kebenaran itu terungkap, ya, biar kalau memang pelakunya ada selain daripada terdakwa sekarang 2 orang ini, ya dia bisa diungkap. Nah, saya juga mendorong pihak kepolisian, ya tadi kalau memang benar ada barang bukti yang disita, ya tolong dibuka, ya. Dan berharap lagi, saya tadi buka-buka media sosial, ternyata Bang BJB sudah melaporkan pihak kepolisian juga nih terkait Ahmad Yani. Nah, karena memang Ahmad Yani kan orangnya kan ada. Nah, ini menurut saya bisa dilacak lah. Kalau memang dia sudah meninggal, ya di mana kuburannya. Kan ini bagus menurut saya. Bagus menurut saya ketika ini terbuka, Bang BJB sudah melaporkan, saya juga sudah kirim surat. Ya harapan saya kita bisa dengan kita berdiskusi seperti ini bermanfaat, ya, ada artinya bermanfaat untuk penegakan hukum yang melahirkan keadilan. Itu aja, yang nggak perlu panjang lebar karena udah jam 12 juga, ya. Ini udah mulai lapar perut dan juga mata sudah mulai kunang-kunang, ya. Ya. Mata sudah mulai kunang-kunang. Ya, sekaligus saya mohon pamit juga ya. Langsung terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa Jangan dulu Bang. Nanti Abang gagal fokus. Ame, silakan Ame. Iya. Closing statement ke Ame. Bukalah. Closing statement. Ya, closing statement. Langsung ditutup ya. Siap. Hidup dengan agama akan terarah, hidup dengan ilmu akan mudah. Hidup dengan Saya tutup mata dulu deh. apa? Oke. Dengan olahraga akan sehat dan hidup
penuh cinta, akan penuh kasih sayang Abdul dan Abdulina. Oke, keren sekali ya, Mi. Biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Keren Bang Hermanto, yang lainnya rekan-rekan semua. Terima kasih ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman semua. Mr. Ben, salam hormat. Bang Mile, Bu Celita, Bu Celita, Bu Ratu, Bang Irwanto, Sama-sama Bang. Siap, Mr. Z. Ratu Terima di kasih. Cirebon. Terima kasih. Bang Hermanto, terima kasih. Ada Teman-teman Bang semua. Mahir. Teman-teman, ini Mr. Z. Ini Mr. Z. Selalu berbicara berdasarkan fakta, data, dan realita. Tidak ada rekayasa, sama sekali nggak ada. Demikian kawan-kawan, terima kasih banyak untuk semua yang ada di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak wabarakatuh. Mr. Z. Assalamualaikum.